Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfando. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara request pin ya setelah mencapai $10. Nah, jadi di sini pengalaman pribadi akun saya sendiri. Nah, kalau teman-teman melewatkan video saya sebelumnya, bisa cek ya tentang prosesnya, bagaimana mencapai 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Di link deskripsi akan saya cantumkan juga ya. Nah, tahapan awal yang teman-teman harus lalui yaitu mendapatkan 1000 subscriber lalu 4000 jam tayang. Itu yang syarat pertama. Kemudian teman-teman ajukan ke pihak YouTube, kemudian menunggu proses selanjutnya yaitu disetujui. Nah, baru setelah itu teman-teman harus mencapai estimasi pendapatannya $10. Nah, baru teman-teman bisa ajukan request pin seperti itu. Jadi itu tahapan awalnya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lengkap prosesnya setelah mencapai $10, apa yang harus dilakukan. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri di akun saya ini ya. Jadi proses mencapai $10 ini terjadi di bulan Mei. Nah, sekitar tanggal 19 Mei ya. Nah, di sini saya mencapai $10-nya kurang lebih dari monetisasi saya sebelumnya itu sekitar 2 mingguan. Nah, di saat 19 Mei 2021 ini kan masih di suasana lebaran. Jadi prosesnya itu sekitar 2 mingguan dari proses disetujui monetisasi ya. Jadi agak lumayan cepat. Nah, kemudian di sini di email teman-teman nanti akan ada pemberitahuan atau email masuk dari Google AdSense atau tepatnya Google Payment ya. Nah, di sini ada keterangan. Oh ya, kebetulan ini saya setting bahasa Inggris, tapi saya akan mencoba menerjemahkannya. Jadi intinya isi email ini Anda perlu memverifikasi identitas Anda. Nah, seperti itu. Nah, jadi email ini akan teman-teman dapatkan ketika akun YouTube teman-teman mendapatkan pendapatannya itu sudah di angka $10. Nah, masuknya email ini kurang lebihnya sekitar jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Nah, seperti itu. Jadi kalau pagi harinya teman-teman dapat $10 kok nggak dapat email masuk ya, ditunggu aja sampai sekitar sore. Nah, sore itu mungkin jam kerja sana ya, seperti itu ya. Nah, jadi rata-rata masuknya email itu di jam 5 sore. Nah, di sini untuk memverifikasi identitas itu diantaranya kita bisa upload paspor kita, SIM atau KTP. Nah, di sini tips untuk mengupload dokumen, kita harus foto seluruh bagian dokumen kita, kemudian hasilnya harus dapat dibaca. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan betul-betul ya. Jadi jangan di-scan tapi difoto secara jelas terlihat sudut-sudutnya. Kemudian yang kedua, hindari pantulan cahaya atau kilau pada foto. Nah, kemudian yang ketiga itu dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas atau fotonya buram tidak akan diterima. Nah, untuk percobaan verifikasi ini ada batasan juga ya. Jadi teman-teman harus hati-hati dan teliti. Jangan mengupload dokumen selain dari tanda pengenal Anda karena bisa menyebabkan penangguhan akun. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan saya prosesnya cuma 1 kali langsung disetujui ya. Nah, kemudian kalau teman-teman di menu Google AdSense tinggal nanti ada notifikasi seperti ini. Pembayaran Anda saat ini sedang ditangguhkan, diperlukan tindakan untuk mencairkan pembayaran. Nah, teman-teman bisa diklik aksi ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, sebelum klik verifikasi sekarang, teman-teman harus pastikan kembali untuk
alamat di Google AdSense ini. Nah, di sini teman-teman bisa ke bagian menu pembayaran. Nah, lalu teman-teman scroll ke bawah, tinggal ada tulisan nama dan alamat. Nah, itu pastikan namanya ini sesuai dengan KTP teman-teman. Jadi teman-teman bisa isi namanya sesuai dengan KTP teman-teman ya. Nah, ini harus teman-teman pastikan. Kemudian yang kedua itu alamat. Jadi alamatnya ini kalau saran saya itu sesuaikan dengan posisi teman-teman. Nah, jadi tidak perlu harus sesuai dengan KTP, tapi posisikan dengan posisi teman-teman ya. Garis alamat 1 ini sesuaikan dengan posisi teman-teman, tidak harus sesuai KTP, tidak masalah. Nah, kemudian kita lanjut. Untuk baris kedua itu bisa teman-teman lebih spesifik, misalnya dikasih tambahan Google Map ya. Nah, lokasi teman-teman misalnya kasih rincian lebih detail seperti itu agar memudahkan pengiriman untuk surat PIN AdSense-nya. Jadi baris alamat 2 itu bukan alamat alternatif teman-teman, tapi itu lanjutan ketika baris alamat 1 misalnya tidak cukup, bisa diisikan di baris alamat 2. Nah, kita lanjut ke bagian aksi ya, kemudian klik verifikasikan sekarang. Nah, seperti ini teman-teman tinggal upload identitas teman-teman. Nah, bisa teman-teman upload SIM, KTP atau paspor ya. Nah, di sini teman-teman bisa unggah. Sebelumnya ukuran filenya teman-teman bisa diperkecil, bisa di bawah 1 MB seperti itu, jadi tidak terlalu besar untuk proses uploadnya. Oke, di sini klik open saja, kemudian saya unggah ya. Nah, jadi pastikan fotonya itu jelas. Teman-teman bisa kasih alternatif, kasih kertas warna putih dulu, lalu KTP-nya taruh di atas, baru difoto. Nah, supaya kelihatan sudut-sudut dari KTP-nya ya. Nah, ini alamat tadi sudah teman-teman isi di pembayaran. Dicek lagi juga boleh di sini. Pastikan nama, alamat, kota, provinsi, kode posnya juga dicek ya. Nah, selanjutnya tinggal teman-teman bisa klik kirim untuk proses selanjutnya ya. Nah, oke, di sini sudah saya klik kirim. Nah, di sini ada keterangan proses akan memerlukan waktu beberapa hari. Kami akan mengirimkan hasilnya melalui email. Nah, kemudian selang beberapa menit saja akun saya sudah dapat email. Nah, jadi kalau teman-teman mau proses identitas alamat seperti tadi ini, usahakan di jam-jam kerja mereka. Jadi antara jam 5, 6, 7, 8, 9 malam. Nah, ketika teman-teman sudah dapat email, mungkin teman-teman verifikasi identitasnya ya. Di jam-jam itulah jam kerja mereka. Jadi kalau di jam kerja mereka itu proses disetujuinya cepat. Kayak saya ini, ketika saya klik tidak sampai 5 menit sudah ada email pemberitahuan. Nah, oke, seperti itu kawan prosesnya. Tinggal langkah selanjutnya kita tunggu kurang lebih 2-4 minggu. Kita tunggu di rumah juga boleh. Sekitar 2 minggu kita tunggu di rumah. Kalau belum ada kiriman datang, teman-teman bisa ke kantor pos seperti itu. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Nah, bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih.